Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiuddin Darmawan. Saya dari Teknik Mekatronika kelas 1A Mekatronika. Saya akan menjawab pertanyaan dari pengantar mekatronika. Yang pertama, mengapa teknik mesin? Karena teknik mesin kita dituntut untuk bisa membuat robot yang berbasis mesin. Kemudian yang kedua, teknik informatika karena kita dituntut untuk membuat program agar robot itu bisa bergerak dengan otomatis. Yang nomor 3, elektronika karena ilmu elektronika ini kita membutuhkan komponen-komponen elektronika dan juga listrik untuk menyambung antara informatika dan mesin. Yang kedua, komponen elektronika yaitu yang pertama ada potensiometer, ini simbolnya, yang berfungsi untuk menyetel taraf isyarat analog. Kemudian ada dioda dengan lambang seperti ini yang berfungsi untuk membuat hantaran listrik dan menghambat arus balik. Kemudian ada IC, simbol seperti ini, yaitu menjadi otak di media elektronika. Kemudian ada resistor dengan simbol seperti ini, simbol seperti ini, resistor, yaitu untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Kemudian yang nomor 3 adalah sensor. Ada sensor gerak, yaitu mempunyai dua bagian. Bagian pertama untuk memancarkan, bagian 2 untuk menerima, dimana apabila dia melewati kedua dari sensor ini, maka yang pemancar akan memberi sinyal kepada yang penerima. Kemudian sensor kedua itu sensor suhu yang mengubah suhu menjadi resistor atau menghambat listrik yang membanding terbalik dengan perubahan suhu. Jadi semakin tinggi suhu dan akan semakin kecil resistensinya. Kemudian ada sensor ultrasonik berdasarkan pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Kemudian robotika di masa modern ini di bidang keamanan, yaitu seperti smart home, di mana apabila rumah kita terkena maling, maka akan diberi sinyal oleh robot atau smart home ke pemiliknya. Kemudian di bidang industri, di mana banyak sekali mesin otomatis di masa modern ini yang membuat produk menjadi lebih cepat, tepat dan presisi. Kemudian di bidang kesehatan, di mana banyak sekali alat-alat kesehatan yang bermedia elektronika atau robot yang bisa membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan. Kemudian pertanyaan kelima yaitu input output pada mesin cuci. Kemudian inputnya yaitu kabel dicolokkan, kemudian prosesnya memasukkan pakaian, kemudian sebelum mengaktifkan mesin cuci pastikan mesin cuci pintunya ditutup. Kemudian apabila sensor tekanan mengidentifikasi bahwa sensor itu tidak tertutup, maka dari input akan mengirimkan ke prosesor, dari prosesor akan mengirim ke akuator, dari akuator akan mengirimkan ke buzzer. Dari buzzer tersebut apabila tidak tertutup, maka mesin cuci tidak akan jalan. Kemudian ditutup kembali dengan rapat, kemudian prosesnya kemudian input sensor tekanan ke prosesor, kemudian ke akuator, kemudian habis akuator ke buzzer, kemudian mesin cuci bisa dijalankan. Kemudian robotika di smart home, yaitu dari sensor, kemudian prosesnya melalui wifi, dari wifi kemudian diinput ke mobile, dari mobile maka pemilik akan mengetahui dari smart home tersebut. Jadi rangkaian atau prinsipnya, yang pertama diinput oleh sensor, kemudian dipegang oleh kontrol prosesnya, kemudian drive, kemudian dijalankan oleh motor DC. Kemudian nomor selanjutnya itu ada akuator. Yang pertama motornya itu motor DC, yaitu jenis penggerak yang menggunakan arus arah seperti ini. Kemudian ada juga gear motor DC, yaitu hanya menambahkan gear saja, contohnya seperti ini. Ini adalah yang membedakannya cuman hanya komponen gear yang berfungsi untuk menambah torsi tenaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.